Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fatimah, perihal tugas Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi. Berikut saya akan mempresentasikan materi mengenai bahasa baku. Oke, apa itu bahasa baku? Apa arti bahasa baku itu sendiri? Bahasa baku disebut juga sebagai kata standar yang berarti ukuran tolok syarat. Yang kedua, bahasa yang menjadi ukuran atau teladan yang dipandang paling memenuhi syarat. Yang ketiga adalah bahasa yang sudah mempunyai aturan-aturan, pola-pola tertentu, kaidah-kaidah tertentu, atau norma-norma yang sudah pasti. Nah, jadi bahasa baku sendiri itu bahasa yang memiliki aturan dan penuh dengan syarat. Jadi tidak asal-asalan ya. Oke, ada ciri-ciri umum bahasa Indonesia baku. Di sini saya mengambil menurut Mulyono 2002. Yang pertama, sifat pemantapan dinamis. Apa itu? Kaidah atau aturan yang tetap baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, sifat kecendikiaan. Mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, adanya keseragaman, yaitu proses penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman ragam atau variasi bahasa. Bahasa baku memiliki fungsi. Di sini saya mengambil fungsi bahasa baku menurut Suwito 1992. Yang pertama, untuk komunikasi resmi. Contohnya pengumuman resmi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk wacana teknis. Contohnya laporan kegiatan, usulan proyek. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum seperti pidato, ceramah. Yang keempat, untuk berbicara dengan orang yang dihormati. Contohnya kepada orang tua, pejabat, ataupun atasan. Berikut contohnya yang mungkin teman-teman bisa screenshot. Contoh kalimat baku. Contoh bahasa baku. Oke, perhatikan kata-kata berikut. Yang pertama, semua peserta seminar tersebut sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Sebelum mengarang, tentukanlah tema karangan. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dan regu B. Kita memerlukan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Nah, bahasa baku ini digunakan atau disampaikan pada saat kondisi-kondisi di mana kita harus berbicara formal. Contohnya pada saat kita bekerja, pada saat meeting, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah contoh kalimat tidak baku. Berikut adalah kalimat tidak baku. Yang pertama, semua peserta daripada seminar tersebut sudah pada hadir. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya. Mengenai masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Sebelum mengarang terlebih dahulu, tentukanlah tema karangan. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A melawan regu B. Kita perlu pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Oke, dari kalimat yang tidak baku ini, terdapat perbedaan bukan dengan kalimat baku yang sebelumnya sudah kita baca. Nah, di sini contoh yang pertama, semua peserta daripada. Di sini kata yang bergaris miring daripada merupakan kata yang tidak efektif. Nah, daripada ini harus diganti kata dari jika kita ingin menggunakan kata formal ya. Di sini kemudian ada contoh yang terakhir, yaitu terdapat pengulangan kata, yaitu pemikiran-pemikiran dan masalah-masalah. Nah, di sini tentu saja tidak efektif dan memperpanjang kalimat. Nah, syarat dari kalimat baku sendiri itu pun harus efektif, jelas, dan padat. Jadi, di antara kalimat yang lainnya ini merupakan kalimat yang belum efektif ya. Sebenarnya masih banyak materi mengenai bahasa baku yang perlu kita pelajari, tapi sayangnya waktu mempersingkat presentasi ini. Terima kasih kepada semua, mohon bantuannya, mohon supportnya, komen untuk mengoreksi saya, berilah saran dan komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.